Chapter 1. Penghantar pariwisata dan industri hospitality. Di sini, saya akan mengambil contoh konkret di daerah Minahasa dan Bunaken, Sulawesi Utara. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Sektor perhotelan dan restoran. Munculnya banyak hotel, resort, dan restoran telah membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yaitu bisa sebagai resepsionis, pelayan, koki, dan staf housekeeping. Ada juga sektor transportasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya membutuhkan tenaga. Juga ada sektor UMKM, mendorong berkembangnya UMKM, seperti toko souvenir, penyewaan perahu, dan jasa pemandu wisata. Contoh, di Bunaken, banyak masyarakat lokal menjadi pemandu selam, penjaga taman laut, dan pemilik homestay. Kedua, pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan. Masyarakat lokal mendapatkan pendapatan tambahan dari sektor pariwisata melalui penjualan produk kerajinan tangan, hasil pertanian, dan jasa akomodasi. Investasi. Masuknya investasi dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur pariwisata telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diversifikasi ekonomi pariwisata mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan. Contoh, Kota Manado telah berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan, didukung oleh pertumbuhan sektor pariwisata. Dampak positif. Pariwisata mendorong pelestarian tarian tradisional Minahasa, musik kolintang, dan rumah adat, juga interaksi dengan wisatawan asing. Pengetahuan masyarakat lokal tentang budaya lain. Dampak negatif. Tarian tradisional seringkali dipentaskan secara berulang untuk kepentingan wisata, sehingga kehilangan makna spiritualnya, dan wisatawan asing dapat mengubah gaya hidup. Selamat datang di Kota Manado. Di beberapa desa wisata, tarian tradisional Minahasa dipentaskan. Agama, adat, dan budaya menjadi satu di Kota Manado. Perencanaan perjalanan. Wisatawan dapat memesan tiket pesawat, hotel, dan aktivitas wisata secara online. Pengalaman wisata. Wisatawan berbagi pengalaman perjalanan mereka di media sosial memengaruhi keputusan perjalanan orang lain. Teknologi masa depan dalam pariwisata. Kecerdasan buatan A digunakan untuk memberikan rekomendasi destinasi yang sesuai dengan minat wisatawan. Virtual reality B digunakan untuk memberikan pengalaman wisata virtual, seperti menjelajahi taman laut, gunakan sebelum berkunjung. Chapter 2, karakteristik pariwisata dan motivasi wisatawan. Wisatawan alam menjadi kedamaian dan petualangan, wisatawan budaya menjadi pengalaman baru dan pengalaman budaya, wisatawan religi menjadi ketenangan spiritual, dan wisatawan kuliner menjadi pengalaman kuliner yang unik. Faktor psikologis, kepribadian, petualangan santai, motivasi, relaksi, eksplorasi, persepsi, citra destinasi. Faktor sosiologis, kelompok sosial, teman, keluarga, status sosial, pengaruh media, norma, dan budaya. Pariwisata kesehatan, menawarkan pengalaman yang menyehatkan tubuh dan pikiran, menarik minat wisatawan yang sadar akan kesehatan. MICE, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui konferensi, pertumbuhan bisnis, dan acara besar lainnya. 3. Pariwisata olahraga, menarik minat wisatawan yang menyukai olahraga dan kegiatan fisik. Infrastruktur, fasilitas kesehatan, pusat konferensi, arena olahraga, transportasi yang memadai. Teknologi, aplikasi perjalanan, pemasaran, digital, platform pemesanan online. Tren global, preferensi untuk pengalaman otentik. Wisatawan semakin mencari pengalaman yang otentik dan tidak terlalu komersial. 2. Pariwisata yang ramah lingkungan, kesadaran akan pentingnya lingkungan mendorong wisatawan memilih destinasi yang berkelanjutan. Faktor psikologis, motivasi, persepsi, gaya hidup. Contoh, wisatawan milenial cenderung memilih destinasi yang unik dan Instagramable. Faktor sosiologi, status sosial, media norma, budaya. Contoh, wisatawan kelas atas mungkin lebih memilih hotel mewah dan destinasi eksklusif. Chapter 3, komponen industri hospitality.